serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan kamu di dalam ibadah online Pelkat PAGPIB Betol Bandung tanggal 17 Mei 2020. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu, tetap di rumah, dan jaga kesehatannya selalu ya. Dan jangan lupa olahraga. Yang terpenting tetap membaca firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Kita mau mengangkat pujian kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari KC 257, Ku Nyanyi Senang. Jaga hidupku supaya tenang. Nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari adik-adik tetap berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Halo teman-teman, selamat pagi, semoga sehat selalu dan dilindungi sama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Nah, sekarang adik-adik tetap berdiri deh, biar kita lebih semangat lagi, dan kita akan mau nyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Buka pintumu, ku masuklah. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kayaknya udah pada semangat ya mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Udah diambil semuanya Alkitabnya? Oke. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk membuka Mazmur 34, Mazmur 34, 3 dan 4, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Nah, coba adik-adik yang sudah dapat boleh berdiri. Nah, oke, udah berdiri semuanya. Nah, sekarang kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik tetap ikutin juga ya meskipun di rumah.
Oke, Mazmur 34 ayat 10 dan yang ke-11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Adik-adik boleh duduk kembali, dan sekarang kakak mau kasih tahu nih, apa sih yang dimaksud Mazmur 34 ayat 10 dan 11 ini. Nah, adik-adik, di sini kita mempelajari nih, kalau kita takut akan Tuhan, adik-adik dan kakak takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan bantu dan akan mencukupkan segalanya. Pasti adik-adik udah gak sabar banget nih dengar cerita firman Tuhan, iya nggak? Pasti iya kan? Nah, sekarang sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu KC 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, pasti semuanya sehat dong ya? Iya dong, kakak percaya pasti semuanya sehat. Adik-adik, kita bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan setiap harinya. Walaupun adik-adik sekolah dari rumah, bermain di rumah, tapi kita bersyukur Tuhan menyertai kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pasti sudah siapkan Alkitabnya dong ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru, nafas kehidupan yang baru, semangat yang baru, dengan hal-hal yang baik lagi yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk manis mendengarkan firman-Mu. Memberkati, biarlah kami boleh pasang mata kami, telinga kami maupun hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga memberkati Kak Rahel yang kami menyampaikan bagi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Kak Rahel. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kakak cerita di hari ini, kakak mau ingetin adik-adik lagi tentang cerita yang dibawain Kak Marta minggu lalu. Adik-adik masih ingat dong ya cerita yang Kak Marta sampaikan? Ada 3 poin yang Kak Marta sampaikan, yaitu adik-adik harus rendah hati, adik-adik harus saling mendukung, adik-adik tidak boleh pilih kasih. Benar ya? Nah, adik-adik pasti bisa lakukan hal itu di mana Kak? Dimanapun saja adik-adik berada, di rumah adik-adik, di sekolah, di tempat lingkungan adik-adik bermain, dimanapun adik-adik bisa lakukan 3 hal yang tadi. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita, temanya adalah tidak serakah. Nah sebelum kakak cerita lebih lanjut, kita harus baca firman Tuhannya dulu ya. Kita baca dulu, adik-adik boleh dibuka dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Sudah ya? 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Adik-adik kelas kecil dan kelas tangguh boleh baca sama-sama dengan bangkit berdiri. Adik-adik yang kelas TK kakak bacakan ya buat adik-adik. Sudah ya? 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab ada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, ini kita baca dari Korintus ya. Nah, jadi ada kota Korintus nih adik-adik. Kota Korintus ini waktu ada di jemaatnya itu perjamuan malam, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Apa sih kak kebiasaan yang salah? Yaitu mereka waktu perjamuan mereka mementingkan dirinya mereka masing-masing. Mereka makan cuma untuk perutnya supaya mereka kenyang, terus mereka nggak mau berbagi adik-adik. Itu yang salah. Nah, ada Bapak Paulus, adik-adik, minggu lalu pun Kak Marta cerita ada Bapak Paulus ya. Nah, Bapak Paulus tuh melihat kok ini jemaat di Korintus kalau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Mereka nggak mau berbagi adik-adik. Mereka cuma pentingin merekanya sendiri, yang penting mereka kenyang. Mereka nggak mau pandang orang lain sudah dapat atau belum, orang lain membutuhkan atau belum. Orang di jemaat di Korintus nggak mau gitu adik-adik. Nah, Bapak Paulus melihat kok mereka tidak mau berbagi ya gitu. Padahal sudah ada contoh nyata yaitu Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu sudah menjadi contoh nyata dan luar biasa untuk kita semua. Dia memberikan tubuh dan nyawanya, darahnya untuk kita supaya kita nggak digantung adik-adik, nggak digantung di atas kayu salib gitu. Nah harusnya kan kita ya yang digantung di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus mau gantikan itu. Karena apa? Karena sungguh sangat amat besar kasihnya untuk kita semua. Nah Tuhan Yesus saja mau berbagi gitu. Nah adik-adik, tubuh dan darah Tuhan Yesus dilambangkan dengan roti dan anggur. Roti dan anggur itu pada waktu Tuhan Yesus juga melakukan perjamuan, Tuhan Yesus mau berbagi adik-adik buat para muridnya. Tuhan Yesus nggak mentingin dirinya sendiri, cuma mentingin Tuhan Yesus aja terus Tuhan Yesus makan sendiri. Enggak, tapi Tuhan Yesus bagikan buat para muridnya gitu. Itu sudah menjadi contoh nyata. Nah adik-adik, Paulus pun melihat itu dan Paulus mau supaya jemaat di Korintus melakukan yang sama dong gitu, untuk mereka mau berbagi. Tapi yang dilihat adalah tidak gitu. Mereka cuma mementingkan diri mereka sendiri, yang penting mereka kenyang gitu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tidak serakah. Adik-adik tahu gak sih serakah itu apa? Serakah itu adalah ingin memiliki lebih dari satu. Contohnya apa sih kak? Contohnya banyak. Misalnya adik-adik sudah punya mainan nih, kayak contoh di gambar ini ya. Adik-adik ada mainan, ada boneka gitu, mobil-mobilan atau boneka gitu. Terus udah dibeliin nih sama mama, tapi masih pengen gitu memiliki lebih daripada itu, lebih pengen punya banyak gitu. Boleh gak sih kayak gitu? Gak boleh gitu. Terus contohnya misalnya kakak hari ini dibeliin coklat, yang adik juga dibeliin coklat, sama rasanya sama, warnanya sama, tidak ada yang berbeda gitu. Tapi ini si kakak pengen punya si adiknya atau sebaliknya gitu. Boleh nggak sih seperti itu? Nggak boleh adik-adik, karena kita harus berbagi. Nah adik-adik juga mungkin bisa lakukan berbagi itu di mana? Di sekolah mungkin nanti saat adik-adik masuk sekolah lagi, di lingkungan rumah, dimanapun adik-adik tuh bisa melakukan yang namanya berbagi. Jadi tidak serakah. Adik-adik hari ini dibekelin sama mama makanan banyak, teman di sekolah nggak bawa bekal, adik-adik bisa bagikan itu gitu. Adik-adik punya baju masih layak pakai, sepatu masih layak pakai, adik-adik bisa memberikan untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah apalagi banyak adik-adik yang bisa adik-adik berikan. Tapi tidak cuma makanan, tidak cuma minuman, banyak hal, pakaian, sepatu adik-adik, tas, mainan, apapun adik-adik bisa berikan. Nah adik-adik juga bisa lihat contoh-contoh di atas ini ya. Mereka mau berbagi adik-adik. Mereka nggak pentingin diri mereka sendiri. Yang penting aku, mainannya buat aku aja, makanannya untuk aku aja. Enggak, tapi mereka mau berbagi gitu. Adik-adik juga pasti bisa lakukan yang namanya berbagi. Nah adik-adik, ini kakak punya gambar nih. Lihat nih di gambar di atas apa aja. Ya adik-adik, ada masker, ada hand sanitizer, ada sarung tangan ya adik-adik. Nah adik-adik, di tengah pandemi yang sedang kita alami sekarang yaitu COVID-19,
Nah, Tuhan Yesus tuh mau ajarkan untuk kita berbagi. Caranya adalah kalau nih misalnya adik-adik lagi jalan-jalan nih di komplek, terus ada lihat orang yang belum pakai masker, terus adik-adik punya maskernya 2, boleh adik-adik berikan. Adik-adik punya 3 hand sanitizer, boleh adik-adik berikan juga gitu buat mereka yang membutuhkan. Adik-adik pasti bisa berbagi. Nah, adik-adik, kakak juga punya video nih, kita tonton dulu ya sama-sama. First piece of it. Pasti udah dong nonton videonya ya tadi ya. Videonya lihat kan ya, ada temennya nggak bawa bekal, terus dia izin ke toilet ya tadi, karena waktu bel berbunyi dia izin ke toilet. Terus dia lihat teman-temannya pada makan gitu ya, terus kok dia lihat tempat bekalnya tuh kosong ya adik-adik ya, sedih banget ya kayaknya. Terus setelah dia kembali dari toilet, adik-adik lihat kan ya, tiba-tiba dia pegang tempat bekalnya, terus dia rasakan kok berat gitu ya adik-adik ya. Ternyata pas dia buka udah ada makanan di dalamnya gitu. Nah, dia langsung ngelihat ke sekelilingnya gitu ya, dan teman-temannya pun senyum ya adik-adik. Karena apa? Dia dibagi gitu sama teman-temannya gitu, dan dia bersukacita kan saat dia dapat makanan. Adik-adik, saat adik-adik memberikan apapun yang adik-adik punya lebih dari 1, jangan lupa memberikannya dengan sukacita. Saat adik-adik memberikan dengan sukacita, orang yang menerimanya pun akan sukacita adik-adik. Jangan kasih dengan muka yang cemberut, marah-marah. Nggak boleh adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan adik-adik untuk memberikan apapun dengan marah-marah, dengan muka yang cemberut, tapi berikan dengan sukacita. Saat kita memberikan sukacita, apapun yang kita punya, orang yang menerimanya juga akan sukacita, akan gembira adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kakak sudah bercerita tentang tidak serakah. Pasti adik-adik bisa melakukannya. Nggak sulit kok melakukannya, yang penting adik-adik mau berbagi. Apapun yang sudah adik-adik punya, adik-adik harus kasih buat orang yang lebih membutuhkan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga nggak boleh takut untuk memberi. Kenapa? Karena hidup adik-adik sekarang itu adalah pemberian yang terbaik juga dari Tuhan Yesus. Jadi contoh nyatanya sudah ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat adik-adik supaya adik-adik ditebus dosanya, dan itu adik-adik sudah selamat tandanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan yang luar biasa buat adik-adik. Jadi, adik-adik juga harus lakukan itu dimanapun adik-adik ada dan berada. Di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik bisa melakukan yang namanya berbagi. Ya adik-adik ya, jangan takut untuk memberi. Saat adik-adik memberi, adik-adik yang akan dapat berkali lipat kali ganda sama Tuhan. Tuhan Yesus akan balas itu buat adik-adik. Ya adik-adik, inti cerita firman Tuhan kakak hari ini adalah yang pertama, adik-adik harus berbagi. Adik-adik jangan takut untuk memberi, karena hidup adik-adik adalah pemberian yang terbaik daripada Tuhan. Yang ketiga adalah adik-adik harus memberi, karena adik-adik memberi itu tandanya adik-adik peduli dengan sekeliling adik-adik. Ya, sekian firman Tuhan dari kakak.
Dan aktivitasnya hari ini kakak udah siapin aktivitas seperti ini. Contohnya, ini ada orang, banyak banget ya adik-adik. Ini mereka bergandengan tangan. Nah, mereka bergandengan tangan itu mereka mau berbagi adik-adik. Mereka nggak mau serakah. Adik-adik juga pasti bisa dong melakukan ini. Nanti video cara pembuatannya kakak juga kirim.
jadi seperti ini, adik-adik boleh tulis di tengah-tengahnya. Tulisannya adalah sharing is caring. Terus di bawahnya adalah nama adik-adik. Contohnya nanti kakak tulis sharing is caring, nama kakak ya, kakak Rahel. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini, minta mama sama papa, kalau ada benang kasur di rumah, boleh diikatkan nanti digantung di kamar adik-adik. Supaya adik-adik ingat, kalau adik-adik harus berbagi. Adik-adik gak boleh jadi anak yang serakah. Karena anak Tuhan Yesus pasti siap berbagi. Ya adik-adik, nanti kalau sudah jadi aktivitasnya seperti ini, jangan lupa difoto, adik-adik dipegang dengan muka sukacita ya dong ya pasti. Dipegang nanti dikirim untuk jadi aktivitas buat minggu ini. Sekian cerita dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Kak Rahel udah menceritakan cerita firman Tuhan yang Kak Rahel tadi sampaikan. Semoga cerita yang tadi Kak Rahel sampaikan dapat menjadi berkat buat adik-adik dan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari KC 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk doa syafaat. Adik-adik boleh duduk dengan manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkati kami pada sampai saat hari ini. Kau berkati juga ibadah kami ini Bapak, semoga dapat menjadi berkat buat kami. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau jaga selalu Bapak, Engkau berikan berkat buat pemimpin-pemimpin kami Bapak, Presiden, wakilnya, beserta jajarannya. Kau berkati Bapak, semoga dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Bapak. Dan Kau berkati juga untuk bencana alam yang mungkin terjadi di Indonesia, terkhususnya untuk virus COVID-19 ini Bapak. Engkau berkati Bapak, semoga virus ini dapat segera hilang dari Indonesia Bapak, dan kami dapat hidup dengan seperti biasa kembali Bapak. Kau berkati juga untuk gereja, seluruh gereja yang ada di dunia ini Bapak, terkhusus gereja GPI Bethel Bandung. Kau berkati semoga gereja kami, gereja ini dapat menjadi saluran berkat Engkau Bapak ke orang-orang di sekitarnya, dan juga Engkau berkati untuk presbiter, KMJ-nya. Kau berkati pendeta-pendeta yang ada, untuk pengurus yang ada, untuk jemaat yang ada, semoga dapat juga menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Bapak. Dan juga Engkau berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit Bapak. Engkau berkati semoga di hari-hari yang akan datang dapat sehat kembali dan dapat beribadah kembali bersama Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kau berkati orang tua kami semoga dapat sehat selalu dan dapat terus memberikan yang terbaik buat kami anak-anaknya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya terlebih dahulu. Nah, selagi kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi dari KC 356, Ku Beri Persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih dapat beribadah, memuji, serta memuliakan nama-Mu, walaupun hanya melalui sosial media. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan kondisi saat ini agar kami dapat berkumpul bersama-sama kembali di gereja untuk beribadah kepada-Mu. Kami serahkan persembahan kami ini kepadamu, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang kuduskan dan berkati agar persembahan kami mendatangkan berkat bagi pekerjaan-Mu. Berkati pula setiap tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang adik-adik tetap berdiri. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari KC 233, Yesus Menginginkan Aku. firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, kita juga tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang tadi kita dengar itu boleh melekat di dalam hati kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik tetap semangat di rumahnya, tetap semangat belajarnya, jangan main dulu keluar tapi tetap di rumah ya. Jangan lupa tetap bantu orang tua juga di rumah, beberes rumah, beberes kamar.
kalau diminta tolong sama orang tua harus dibantu. Jangan lupa berbagi dengan sekeliling adik-adik yang sedang membutuhkan. Ya adik-adik ya. Saat ini kita mau tutup IHMPA online kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang IHMPA online kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus boleh pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang tolong bangsa kami dan negara kami. Tuhan, untuk para medis yang menangani COVID-19, orang-orang yang positif, ODP dan PDP, Tuhan Yesus yang tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Tuhan juga memberkati untuk orang tua kami. Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Tuhan yang memberkati yang dilakukan oleh tangan mereka dan langkah kaki mereka tetap Tuhan yang buat berhasil. Berikan mereka juga kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati GPIB Bethel, Tuhan memberkati dari KMJ sampai dengan para jemaat. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak dan adik klien maupun teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan mereka, dan Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi supaya Tuhan bekerja melalui itu semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami yang sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Tuhan memberkati kami juga, berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, apapun yang bukan datangnya dari Tuhan, kami mempatahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami, aktivitas kami hari ini kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.